semuanya. Perkenalkan, nama saya Justina Pirikaga. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PAUD. Ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang masalah-masalah emosional pada anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian permasalahan anak. Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan dan perkembangannya. Pada anak-anak yang prasekolah usia tertentu juga sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah. Perilaku yang bermasalah mungkin digunakan untuk mengidentifikasi dan membesarkan frekuensi atau identitas perilaku tersebut pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Ada 3 kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif atau bermasalah, yaitu kriteria statistik, rata-rata kriteria sosial, dan kriteria penyesuaian diri. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan anak taman kanak-kanak. Yang pertama, permasalahan fisik anak usia taman kanak-kanak. Yang kedua, permasalahan psikososial. Dan yang ketiga, permasalahan anak usia dini secara umum. Ini saya akan menjelaskan juga tentang yang pertama, permasalahan fisik anak usia taman kanak-kanak. Permasalahan taman kanak-kanak dibagi 3, yaitu permasalahan pendengaran, masalah bahasa, dan masalah kognitif. Masalah pendengaran, pengamatan melalui pendengaran merupakan keterampilan untuk mampu mendengarkan perbedaan dan persamaan suara. Pengamatan itu biasanya sudah dikenal anak sebelum sekolah. Misalnya anak sudah mampu membedakan secara suara di sekelilingnya. Kedua, masalah berbahasa. Berbahasa merupakan keterampilan dalam mendengar, berbicara, dan menulis. Untuk anak usia dini taman kanak-kanak, keterampilan yang diutamakan adalah mendengar dan berbicara. Masalah berbahasa yang dialami anak usia taman kanak-kanak berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga, masalah kognitif. Proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syarat pada waktu manusia sedang berpikir, berkembang secara bertahap sejalan dengan perkembangan fisik dan syarat-syarat yang berada di pusat susunan syaraf. Selanjutnya, yang kedua tentang permasalahan psikososial. Perlu kita maklumi karena anak-anak usia dini proses berpikirnya masih dalam periode praoperasional di mana anak masih sangat dominan dengan sifat egosentrisnya. Ada 2 permasalahan, yang pertama kecemasan dan keberbakatan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan rancangan fisiologis, misalnya bernafas lebih cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Yang kedua, keberbakatan, atau biasa disebut anak berbakat, merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang, mempunyai kreativitas tinggi serta bertanggung jawab pada tugas. Yang ketiga, permasalahan anak usia dini secara umum. Berikut ini ada 5 permasalahan yang muncul pada anak usia dini. Yang pertama, gagap. Anak yang menderita gagap tidak akan berkomunikasi secara wajar. Gejala yang sering diperlihatkan dengan gagap adalah sering mengulang atau memperpanjang suara, suku kata, kata-kata, dan sering terjadi keraguan dan penghentian bicara sehingga mengganggu arus irama bicara. Yang kedua, berbohong. Penyebab berbohong diantaranya adalah kekerasan, dan kekerasan pada orang tua dan para pendidik sehingga mereka berdusta. Agar terhindar dari hukuman, peniruan dari orang dewasa, kesadaran anak akan kekurangan dirinya sehingga mendorongnya untuk berbohong, karena ingin dipuji, karena imajinasinya. Yang ketiga, mencuri. Penyebab anak mencuri diantaranya adalah tidak terpenuhinya secara materi, kecintaan anak untuk melakukan petualangan dalam menaklukkan, karena petualangan yang heroik, peniruan, cemburu, dan dendam, rasa kepemilikannya yang tinggi terhadap barang orang lain. Yang keempat, autisme. Merupakan gangguan perkembangan anak yang ditandai dengan anak tidak menguasai kemampuan untuk melakukan interaksi sosial yang timbal balik, tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, serta munculnya perilaku minat ataupun aktivitas yang stereotipik
Gejala yang muncul pada anak autisme adalah komunikasi, perkembangan bahasa lambat, atau sama sekali tidak ada. Kadang-kadang kata yang digunakan tidak sesuai dengan artinya. Dan yang kelima, penakut. Setiap anak memiliki rasa takut, namun jika berlebihan dan tidak wajar, maka memperlihatkan rasa takut anak biasanya pada hewan, serangga, gelap, dokter atau dokter gigi, ketinggian, monster, sekolah, lamunan, dan lain-lain. Yang keenam, pemalu. Adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibat adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Selanjutnya, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini taman kanak-kanak. Penyebab yang ditimbulkan dari faktor-faktor psikososial adalah kecerdasan, ingatan, perasaan, dan kemauan. Berikutnya adalah respon guru TK dalam menghadapi anak murid yang bermasalah. Yang pertama, peka terhadap emosi anak walaupun ungkapan emosinya tidak selalu beraturan. Yang kedua, tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan-ungkapan emosional anak. Yang ketiga, tidak menanggapi lucu atau meremehkan perasaan negatif anak. Yang keempat, tidak memerintahkan apa yang harus dirasakan anak-anak. Yang kelima, tidak merasa bahwa guru harus membereskan semua masalah bagi anak. Yang keenam, menggunakan saat emosional sebagai saat untuk mendengarkan anak, berempati dengan kata-kata yang menyejukkan dan menolong. Sekian materi yang saya jelaskan dan saya paparkan untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.